Kita akan membahas bagaimana yakin menang Prabowo Gibran membuka koalisi untuk kedua paslon lainnya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Habib. Pagi Bang. Kemudian juga Bang Muhammad Khalid, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Khalid. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kemudian juga ada Mas Imam Priyono, Wakil Direktur Representatif 5 Direktorat Komunikasi Politik. Selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik. Selamat pagi Mas Umam. Pagi Mbak Rati. Sehat semua Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Habib dulu deh. Bang Habib ini nampaknya cukup percaya diri sehingga yakin menang satu putaran, sehingga ngajak dua paslon lainnya mau masuk ke dalam kabinet nantinya atau mau jadi oposisi, monggo. Ini kenapa Bang? Sudah yakin nih? Bang. Ya tentu kalau soal yakin saya pikir kita semua yakin dan percaya diri. Masing-masing tim ini selalu menyampaikan optimisme. Ya, bahkan semua bilang kita akan menang sekali putaran. Baik paslon 1, 2 dan 3. Apa yang disampaikan oleh TKN, termasuk apa yang disampaikan Pak Prabowo adalah bagaimana yang terjadi ya apabila memang Allah mengizinkan kami mendapat amanah untuk memimpin. Nah itu dia yang kami pastikan bahwa tidak ada satu pihak pun ya, yang akan tersudutkan, yang akan dizolimi, yang akan dikriminalisasi, yang akan diapa-apain dalam konteks negatif, ya, karena semata-mata urusan perbedaan pilihan politik. Bahkan kami membuka diri apabila sahabat-sahabat kami dari paslon 1 dan 3 berkenan, ya, bergabung misalnya di pemerintahan atau berkenan menjadi oposisi. Itu dua hal yang sama-sama mulia, ya, seperti disampaikan oleh Pak Anies. Kami akan menghormati. Kami akan memperlakukan mereka secara terhormat, akan memuliakan mereka. Bang, kenapa ada pernyataan seperti itu? Apakah karena memang belakangan ada juga dengar-dengar ini nampaknya sudah mulai berkawan nih, 01 dan juga 03 nanti untuk putaran kedua. Karena itu atau gimana? Nggak ada masalah, justru kami senang ya. Kalau tim paslon 1 dan 3 berdekatan, berarti kan tugas berat kita untuk mencegah bangsa ini dari keterpecahan itu semakin mudah. Tinggal kami bergabung saja. 01, 03, paslon 2 bergabung. Kan kita berkali-kali mengatakan sejak dulu Pak Hasto ya senior kami ya seorang negarawan mengatakan akan membuka komunikasi dengan paslon 1. Saya katakan di forum ini kalau Rati ingat kan, kami layar depan atau layar belakang juga kami menunggu dikontak oleh Pak Hasto, kami menunggu diajak gitu, dan kami pun ya sama Bayu juga kan ya kita sampaikan. Jadi kami sebenarnya konsisten ya. Tapi Bang, komunikasi layar depan, layar belakang nih? Layar depan, layar belakang itu sama. Nih, kalau teman-teman lihat justru yang layar belakangnya lebih hangat lagi. Oke, ini undangannya berarti sekarang sudah ada. Lihat, saya misalnya nih yang viral sekarang di edit orang saya dengan Bang Adian Napitupulu ya, sahabat saya sejati itu. Sejak zaman susah sekarang juga masih nggak terlalu mudah kan ya, ngotot-ngotot, dan padahal kami itu sahabat. Kami kalau jalan pagi sering bareng ya sama. Soal ada nggak ada. Panggung belakang itu kita justru lebih hangat lagi. Oke, berarti sekarang ada PR yang berat mempersatukan bangsa ini. Oke, undangannya sudah disampaikan. Ayo, nah sekarang tanya nih, yang dikirimi undangan mau apa tidak? Nah, saya langsung ke Bang Khalid dulu. Justru sekarang kita narasinya yang harus dibangun adalah narasi terkait pemilu yang jujur, adil, ya. Kita pastikan bahwasanya kompetisi ini berjalan fair. Itu yang lebih utama. Kalau masalah apa yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu nanti kita bahas gitu. Tapi bagaimana rasa sense of justice, rasa keadilan, rasa bahwasanya pemilu ini benar-benar kredibel, pemilu ini benar-benar fair untuk semua pihak. Ini yang harus kita dorong bersama-sama. Sehingga apa? Hasil dari pemilu nanti itu semuanya akan bisa accepted, menerima dengan legowo. Terlalu cepat Bang Habib. Iya, tentu dong. Jadi kita harus berpikirnya, kalau semuanya berpikir menang satu putaran, itu hal yang wajar. Karena setiap kita memiliki narasi, memiliki keyakinan menang dalam pikiran dulu nih, betul nggak? Menang dalam pikiran, karena dengan seperti itu kita memiliki optimisme untuk bagaimana relawan dan tim sukses itu bergerak seluruh Indonesia.
Tapi yang justru yang concern dari kami 01 adalah ciptakan nuansa psikologis publik bahwa pemilu ini harus benar-benar on the track, fair, tidak ada potensi-potensi kecurangan, dan itu harus didorong oleh semua kubu. Oke, Bang Oli, tapi melihat kenapa TKN menyampaikan itu saat ini, mungkin punya analisis juga. Nggak, saya kira begini, kalau kita melihat bagaimana, apa sih kenapa kita ada pemilu sih? Ya, pemilu kan secara tidak langsung itu seperti referendum rakyat untuk mengevaluasi, untuk memberikan keputusan siapakah yang layak untuk menjadi pemimpin. Kalau persatuan tidak harus masuk dalam sebuah kabinet kan? Betul. Jadi tadi, kan? kita harus melihat bosnya pemilu itu adalah sebuah referendum rakyat untuk menentukan apakah agenda misal keberlanjutan ataukah perubahan perbaikan yang akan bisa diterima oleh masyarakat. Dan kami dari 01 memastikan bahwa setelah Pak Anies dan Gus Muhaimin keliling ke seluruh Indonesia, nampaknya nih psikologis publik, aspirasi perubahan itu semakin tidak terbendung itu. Dan itu terasa sekali. Nampaknya kayaknya Bang Khalid yang ngajak Bang Habib nanti masuk gitu kali ya. Kurang lebih begitu kalau semua dalam politik ada kemungkinan. Oke, tapi itu PR berikutnya ya, kalau misalnya nanti yang tadinya berkompetisi kemudian akhirnya di ujungnya bersatu juga, nanti jangan-jangan kayak 2019 lagi banyak yang nanya juga ngapain kompetisi. Tapi saya ke Mas Imam dulu. Mas Imam. Ya. Jadi tawarannya pinangannya gimana? Pertama, kami tetap menghargai, kami tetap sama pada premis bahwa Indonesia negara besar harus diurusi bareng-bareng, itu iya. Tetapi yang dibilang Mas Khalid tadi menurut saya benar, ini sebenarnya belum waktunya kita bicara hal demikian. Ini waktu yang tepat kita berempati kepada masyarakat, kepada para akademisi yang belakangan justru mengkhawatirkan arah perjalanan demokrasi. Mengkhawatirkan adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk mengarahkan pemilih ini berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi bangsa kita. Dan itu yang selayaknya kita jaga, gitu ya. Marwah demokrasi, hati rakyat, hati para senior-senior, hati para sesepuh-sesepuh yang belakangan justru tidak hanya mensyaratkan ya, tapi justru secara eksplisit mereka punya kekhawatiran yang mendalam soal demokrasi kita. Jadi kami berharap kita fokus ke situ, mari kita jaga demokrasi ini sesuai pada tracknya, pemilu ini berjalan dengan baik, dengan damai, dengan jujur, dengan adil, dan pun ada hal-hal yang dirasa kurang tepat, mari kita perbaiki dengan cara-cara yang konstitusional. Mari masyarakat tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS-TPS, gitu Mas ya, Imam, kemudian mencoblos. Tapi kalau melihat dari kubu 02 ini kan nampaknya percaya dirinya sudah cukup tinggi ya. Dalam arti mungkin ancang-ancangnya dari sekarang. Kalau nanti memang satu putaran begitu Mas. Kalau kami, kalau soal percaya diri, sebenarnya yang harus percaya diri kami ya. PDI Perjuangan menang 2 periode, banyak menang di pilkada. Tapi mungkin alhamdulillah karena Allah sering berikan kemenangan, kami tahu bagaimana caranya tidak jumawa. Oh, tidak jumawa. Jadi ada yang jumawa ya? Enggak, kami lagi bilang diri kami tidak jumawa, bukan orang lain ada yang jumawa. Gitu, jangan diputer-puter juga. Jadi salah persepsi nantinya ya. Nah, makanya kami jelaskan, kami justru cukup humble melihat pertandingan ini, 3 kubu berjuang dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya, karenanya kami juga melakukan hal yang sama. Jadi kami lagi fokus gimana caranya KTP Sakti nanti insya Allah jalan, Kartini Maju jalan, dan seterusnya. Kami lagi bersyukur hajatan rakyat pecah di semua kota, dan insya Allah nanti puncak di Solo Semarang juga akan demikian. Fokusnya masih ke situ. Dan one day kalau ada kerjasama politik, yang membedakan kerjasama politik di kubu kami, para senior ya, Bu Mega, Pak Muhammad Mardiono, Pak Oso, Pak Haritanu, itu membangun sebuah kerjasama dengan chemistry. Kenapa chemistry-nya itu bisa jalan? Karena semuanya punya cara pemahaman terhadap bagaimana membangun bangsa ini dengan cara yang sama. Jadi ini edukasi politik, meskipun kita di ruang politik, jangan sampai masyarakat diajarkan politik itu seperti dagang sapi gitu. Ini udah selesai semua gabung, kan nggak kayak gitu. Justru kita harus menelaah lebih dalam sehingga pada waktunya secara alamiah kalau dirasa bisa kerjasama, saya rasa itu secara alamiah akan terbentuk. Banyak jadi ada beberapa hal ya menjelang pencoblosan memang statement-statement yang disampaikan oleh para elit termasuk salah satunya dari TKN. Nah, kami akan nanti bahas lebih lanjut dari kacamata
Mas Umam nih, sebenarnya ini dimaknainya seperti apa sih Mas Umam ya? Tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Jadi nggak enak nih, para politisi nggak beri kesempatan ke